Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sebuah tutorial bagaimana membuat presentasi yang menarik dengan template ke-141. Ini merupakan rangkaian dari template-template yang sudah kita buat sebelumnya, dan template 141 ini bertemakan tentang bentuk buku kuno ya. Artinya di sini warna-warnanya adalah seperti warna-warna buku-buku lama zaman dulu seperti itu. Dan template ini bisa teman-teman gunakan nanti untuk presentasi skripsi, tesis, ataupun untuk presentasi dalam mengajar ya, dalam kondisi pandemi COVID seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba slideshow hasil dari tampilan template ke-141 ini. Kita coba klik di sini. Baik, ini adalah halaman pertama ya, halaman atau slide awal. Di sini teman-teman bisa mengubah judul presentasi teman-teman. Di sini temanya tentang proposal kah, atau ujian kah, atau yang lain-lain. Di sini muncul logo ya, silahkan teman-teman nanti ganti dengan logo. Kemudian logonya ya, maksudnya di sini logo kampus, logo instansi, dan atau logo sekolah ya. Kemudian judulnya, judul skripsi bisa teman-teman letakkan pada bagian di sini, ataupun judul mata pelajaran tertentu teman-teman bisa letakkan di sini. Dan ini kita namanya nanti teman-teman bisa ganti di sini. Kemudian di sini backgroundnya ini berkaitan karena ini tentang buku-buku kuno, maka di sini saya membuat atau backgroundnya ini mengambil gambar tentang Borobudur ya. Nanti teman-teman juga bisa ganti backgroundnya mau ditampilkan dengan tema seperti apa. Baik, ketika kita klik ya nanti di sini, maka akan muncul pembukanya seperti ini ya. Kemudian ketika kita klik nanti seperti ini, nah nanti bentuk bukunya akan terbuka masuk ke bab 1. Di sini asumsinya teman-teman bisa melihat di sini navigasi di yang pendahuluan ini dia akan berkedip seperti ini animasinya. Artinya ini adalah untuk bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Kemudian isi dari bab 1 nanti teman-teman bisa masukkan di area yang kosong ini ya. Teman-teman bisa buat di area yang kosong seperti ini. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa klik masuk ke bab kedua atau slide berikutnya tentang tinjauan pustaka. Nah, di sini animasi ikonnya ini sudah berganti yang berkedip ya. Di sini yang kedua, ini asumsinya ini berada di bab kedua. Topik-topik atau teori-teori yang digunakan ya dalam presentasi Anda ataupun yang lain yang berkaitan dengan bab ini, teman-teman bisa letakkan pada bagian yang area kosong ini. Atau kalau teman-teman menggunakan template ini untuk mata pelajaran tertentu, teman-teman bisa ganti dengan nama topik atau pokok bahasan tertentu ya. Baik, kita lanjutkan di bab 3 yaitu atau metodologi. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ikonnya juga berpindah atau berubah yang berkedip ya. Kemudian ke bab 4 hasil pembahasan, ke bab 5 atau simpulan dan saran. Dan ketika kita klik di ending presentasi ini, teman-teman bisa lihat, klik di sini, bentuk bukunya sudah tertutup kembali. Baik, bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak tutorial berikut ini. Baik teman-teman, kita akan mulai bagaimana cara membuat tutorialnya ya. Sebenarnya template ini merupakan kombinasi dari 3 buah template yang sebelumnya sudah pernah kita buat ya.
yaitu kita lihat di sini, yaitu template ke 54 ya. Teman-teman nanti bisa lihat di channel video atau video-video yang saya sudah buat, template-template yang saya sudah buat di channel video ini. Nah, di sini adalah dasarnya dari template ini ya. Di sini bentuk buku agenda yang nanti teman-teman juga bisa akses dan download secara gratis template ini. Kemudian selain template ini, kita juga menggunakan aset dari template ini ya, kombinasi lagi ya, dimana kita nanti akan mengambil beberapa bentuk yang ada di template ini. Ini templatenya tentang buku juga, buku agenda juga, tapi agak sedikit berbeda dengan yang template yang ini ya. Nanti teman-teman juga bisa download template yang kedua ini secara gratis. Kemudian yang berikutnya adalah template ke 97 ya. Di sini di template 97 ini kita mengambil bentuk aset ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin dari awal belajar tentang bagaimana membuat bentuk buku ini atau bentuk-bentuknya ini, teman-teman bisa ikuti tutorial saya sebelumnya. Oke, nah ini membuat bentuk yang ini dijelaskan secara detail di video saya sebelumnya. Oke, baik, itu adalah dasar dari template ke 141. Baik, nah sekarang kita akan mulai membuatnya. Kita klik di sini di slide 1, kita enter ya. Kita akan mendapatkan slide yang kosong. Kemudian di keyboard laptop Anda, klik Ctrl A, kemudian tekan delete. Nah, sekarang kita akan mengubah, di sini adalah backgroundnya ya, backgroundnya. Oke, di sini backgroundnya. Untuk mengambil background, teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih format background ya. Kemudian di bagian sebelah kanan nanti di sini ada, teman-teman melihat ada di fill ya. Kita klik picture and texture fill. Nah, di sini kita pilih insert. Kemudian from a file, kita akan mengambil sebuah background yang kita inginkan. Di sini teman-teman saya sudah menyiapkan aset ya, menyiapkan aset untuk tutorial kali ini. Oke, ini. Nah, saya akan menggunakan background yang ini. Kita klik, kemudian pilih insert. Nanti teman-teman bisa mendownload aset-aset background yang kami contohkan. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya. Ini adalah backgroundnya yang tadinya putih polos, kita sudah bisa membuat background atau membuat background PowerPoint-nya seperti ini. Nah, kita lihat di sini dia tampilnya tidak jelas ya, kita samarkan. Nah, ini kita menggunakan transparasi di sini. Kita mainkan, klik ini, kita tarik ke kanan. Oke, seperti ini biar dia agak sedikit kabur. Kalau kita lihat di sini, klik kanan, format background. Kita menggunakan transparasinya itu 57% ya. Kita jadi bisa kita samakan. Nah, ini udah 58 atau kita ganti saja dengan 57%. Oke, baik, berikutnya. Nah, sekarang berikutnya teman-teman bisa memasukkan aset yang ini ya. Ini cara membuat objek-objek ini, kita detail-detailnya ini teman-teman bisa melihat di template ke 97 ya. Nah, untuk mempercepat tutorial ini saya copy saja. Nah, seperti saya jelaskan tadi, teman-teman kalau tertarik belajar bagaimana membuat bentuk-bentuknya, silahkan klik atau akses video saya tentang cara bagaimana membuat template ke 97. Di sini saya copy, kemudian kita kembali ke slide 100 template 141, kita copy paste di sini. Nah, di sini kita bisa atur. Oke, di sini kemudian untuk warna kita bisa rubah menjadi yang lebih gelap, misalnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan mengcopy aset dari template ke yang ini ya, tentang buku agenda. Ini kita copy saja. Kita bisa select seperti ini, teman-teman. Kemudian Ctrl C. Kemudian kita copy ke sini ya. Oke, kemudian kita copy paste di sini. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan menghapus aset
yang atau bentuk yang ini. Oke, yang saya terlebih dahulu akan meng-ungroup ya, karena ini dibuat grup ya, beberapa ya. Kita ungroup dulu, Ctrl Shift G. Nah, setelah itu saya akan menghapus ini, delete ya. Kemudian kita terlebih dahulu akan mengubah warna ya, mengubah warna ini. Bentuk ini kan bentuk seperti kulit ya. Sekarang kita akan ganti, klik kanan ya, format sini, kita pilih yang sini, klik kanan, format picture ya, di sini format picture, kemudian pilih yang fill di sini, kemudian pilih insert ya, pastikan di sini bentuk picture and texture fill sudah teman-teman pilih, kemudian pilih insert from file. Nah, kemudian teman-teman nanti bisa pilih yang aset nomor 2 ya, di sini nomor 2, pilih insert. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bentuknya sudah berubah. Kemudian di sini saya akan hapus saja yang ini garis. Kemudian yang ini juga kita akan rubah dengan cara yang sama. Pilih fill, picture and or texture fill, insert from a file. Pilih yang ini juga nomor 2, pilih insert. Nah, kita sudah dapatin ini. Kemudian untuk tulisan kita di sini kita bisa ganti. Kalau di sini tulisannya apa? Proposal penelitian ya. Berarti kita klik di sini. Saya gunakan tulisan ini bentuknya adalah Brush Script MT ya. Teman-teman bisa download jenis fontnya. Tutorial bagaimana cara mendownload font, kemudian memasukkan ke sistem komputer kita ataupun di Windows kita sudah saya ajarkan juga di tutorial saya sebelumnya. Di sini saya Ctrl Alt, kemudian saya ganti aja misalnya proposal penelitian misalnya. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan untuk teksnya ya. Kemudian saya Ctrl Alt kembali, kemudian saya pilih teks, warna teksnya misalnya hitam ya. Teman-teman bisa pilih warnanya sesuai dengan teman-teman kendaki, kemudian bisa letakkan di sebelah agak pojok sebelah kanan ya, seperti contoh di slide 1 ini. Oke, kemudian kita lihat ini tadi judul, kemudian nama ya. Nah, kemudian di sini kita ganti ini teksnya, Ctrl O ganti judul, kemudian Ctrl A lagi, kita beri warna teksnya hitam ya, seperti ini. Kemudian kita tengahkan, kemudian ini kita ganti misalnya sejarah misalnya. Kita lihat Ctrl O, Ctrl A, kemudian pilih warna hitam lagi. Untuk dicontoh di sini saya gunakan Big Nodal Titling ukuran 20 ya. Di sini kita samakan ya. Di sini Ctrl A, Big Nodal Titling kita naikkan menjadi 20. Oke. Oke, nah untuk bawahnya ya, bawahnya oleh Eko Risdianto ini teman-teman bisa copy saja ini, Ctrl D, klik dulu Ctrl D, taruh di bawah, kemudian kita ganti oleh misalnya Eko Risdianto, kemudian tekan Ctrl E untuk membuat dia center, Ctrl A kemudian Ctrl E, jadi dia teksnya nanti berada center di tengah. Nah, kemudian teman-teman nanti jika ingin memasukkan keterangan misalnya program studinya apa ya, teman-teman bisa pilih saja, atau ini mau dihilangkan seperti saya contohkan juga nggak apa-apa. Di sini kita hitamkan ya biar agak lebih kontras warnanya. Oke, baik, ini kita sudah selesai. Nah, kemudian ini kita bisa copy saja ya. Saya gunakan tadi teksnya juga. Ini saya copy aja. Cara memasukkan teks tentunya teman-teman sudah paham. Oke, nah setelah itu teman-teman ya, teman-teman bisa mengcopy ya slide yang barusan kita buat ya. Ini kan tadi dari sini ke sini. Nah, ini teman-teman nanti bisa Ctrl D saja untuk duplikat ya, ini kan. Nah, kemudian kita klik di sini ya. Kita klik di sini. Ini kan bentuknya ini
jadi seakan-akan terbuka seperti itu. Nah, caranya teman-teman klik di sini, kemudian pilih format, kemudian pilih rotate, flip horizontal, kemudian geser ke kanan seperti ini, jangan terlalu jauh, letakkan di sini, ibaratnya dia membuka ya pengaitnya. Kemudian ini dipindah-pindah. Oke. Kemudian yang ini kita letakkan di seolah-olah di belakangnya, belakang bukunya. Klik format, kemudian send backward, klik. Nah, oke. Nah, jadi dia seakan-akan ketika dia dari awal ini tertutup, ketika slide berikutnya dia terbuka. Nah, cara membuat dia bisa ini, dia pilih transisinya dari slide ini, dari awal ke slide berikutnya, kita pilih transisinya move. Ya, teman-teman bisa klik di sini, tekan move. Oh, sorry, bukan move ya. Kita buat seperti ini aja. Oke, transisinya di nonkan aja atau dikosongkan saja. Nah, ini kita sudah membuat bentuk yang slide 1 dan slide 2. Kita bisa cek apakah sudah bisa ya. Oke, ini adalah slide pertamanya yang tadi barusan kita buat. Kemudian jika kita klik, nah ini dia terbuka seperti ini ya, terbuka seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal membuat isi ya, membuat isinya, ini isi dari masing-masing bab ya. Oke, asumsinya kita memiliki 4 atau 5 bab ya, berarti bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 5. Nah, sekarang kita akan mengcopy ya, slide set yang berikutnya ya, ini yang dari ini kita copy saja di sini. Kita copy, kemudian kita di sini kita Ctrl D ya, Ctrl D, lalu kita hapus yang ini dan juga yang ini kita hapus dulu, kemudian Ctrl V ya, ini kita copy paste di sini ya. Selanjutnya di sini kita bisa ganti ya, ganti dengan kita delete dulu. Ini juga kita delete ya. Kita delete, ini juga kita delete. Kemudian ini juga kita hapus ya. Nah, tinggal ini saja. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat di sini. Ini kita bisa masukkan yang tadi asetnya. Oke, kemudian pilih insert from a file, pilih yang ini kembali, kemudian insert ya. Nah, kemudian ini kita geser ke kiri. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nanti teman-teman bisa buat. Oke, mau lebih terang boleh. Nah, sekarang kita ingin agak sedikit berbeda ya dengan yang saya contohkan ini, nggak apa-apa. Kita copy ya, copy dari untuk isi kertasnya, kita copy dari aset ini. Nah, ini kita copy, Ctrl C, kita ambil dari slide yang kedua, kemudian kita letakkan di sini, Ctrl V. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini kita pilih yang di tengah, kita masukkan lagi gambar, tapi kita gunakan aset background yang nomor 3 ya, pilih insert. Nah, ini kemudian kita bentuk transparansinya di nolkan saja. Nah, ini yang belakangnya juga kita sama, kita pilih yang nomor ini, kita lihat. Oke ya, udah seperti ini. Nah, setelah mendapatkan ini, teman-teman bisa duplikat ya. Ini teman-teman bisa duplikat, Ctrl D,
Nah, ini kan kita dapat duplikatnya ini. Nah, sekarang ini kita balik posisinya, format, rotate, flip horizontal. Nah, kita buat seperti ini. Nah, ini kita bisa kecilkan ya, seperti ini. Kita bisa buat center, kita bisa naikkan seperti ini. Oke, nah teman-teman bisa melihat bentuknya. Nah, ini teman-teman bisa atur posisinya ya, bentuknya, posisinya mau seperti apa, silahkan teman-teman nanti bisa atur ya. Nah, misalnya kita sudah buat seperti ini ya, buat seperti ini, kita bisa geser dikit. Oke, nah sekarang sudah mendapatkan ini, kita akan membuat judul ya, judul babnya. Ini bab 1 ya, bab 1 ini pakai brush script ya. Teman-teman bisa pilih insert, kemudian text box, klik di sini, ketikkan aja bab 1 pendahuluan misalnya, select all, klik di sini, klik brush script MT, enter, kemudian kita tarik ke sini. Nah, ini kita bisa perbesar, oke, sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Di sini contohnya saya gunakan 28 ya. Di sini saya pakai 28. Nah, di sini kita samakan saja, kita kecilkan 28. Untuk teksnya kita bisa buat agak abu-abu misalnya, boleh, ataupun hitam pekat juga boleh, silahkan teman-teman nanti sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Oke, nah setelah kita mau mendapatkan ini, teman-teman tinggal memasukkan icon ini ya. Cara memasukkan icon kita akan ajarkan kembali, kita ulang. Insert, pilih icon. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa memilih icon mana yang teman-teman inginkan ya. Misalnya ini ya. Kita pilih lagi, cari yang lain ya. Misalnya pilih yang ini ya. Oke, kemudian pilih yang ini. Nah, ini bebas, teman-teman bisa memilih sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Kita klik misalnya, oke, kita cari yang lain, misalnya ini ya. Oke, kita pilih insert ya. Ini kan kita sudah dapetin 5 ya. Nah, kita bisa perkecil sedikit, kemudian letakkan di pinggir ya. Kemudian kita atur posisinya, ini letakkan di sini, letakkan di sini, letakkan di sini, dan letakkan di sini. Oke, kita bisa pilih semuanya, kelima icon ini. Kemudian kita bisa atur jarak-jaraknya, pilih format ya, di sini pilih format, kemudian di sini pilih align ya, align, kemudian distribute vertically, jadi biar jaraknya antara satu dengan yang lain secara vertikal itu sama. Nah, ini kita sudah mendapatkan posisi. Kemudian kita atur dia align left misalnya. Nah, jadi di sini dia akan rata kiri semua, dan kemudian jarak antar posisi yang atas dengan bawahnya sama. Kemudian kita atur warna di sini ya. Ini teman-teman icon besar, ikonnya teman-teman bisa pilih ya. Nah, kemudian kita kasih graphic fill-nya, kita beri warna coklat misalnya, atau warna yang sama dengan warna ini. Kita bisa pilih eyedropper, kita klik di sini. Atau kalau teman-teman pilih warna yang lain, kita bisa juga kasih kompos. Nah, seperti ini misalnya agak lebih gelap ya, coklat gelap. Kemudian kita pilih gradasi warnanya, pilih shadow, pilih preset, kemudian pilih yang ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan icon-icon untuk navigasinya untuk bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Oke ya, ini masalah selera nanti ya, teman-teman nanti bisa pilih. Oke, kemudian ini kita bisa atur ya. Nah, untuk warna-warnanya ini kita juga bisa atur.
Nah, baik teman-teman, sekarang kita tinggal memperbanyak saja ketika teman sudah mendapatkan satu contoh ini. Untuk mendapatkan bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5, teman-teman tinggal pilih ya di sini, kemudian Ctrl D saja. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal ganti teman-teman, ganti bab 2 ya. Bab 2 misalnya tinjauan pustaka ya, tinjauan pustaka. Oke, dan seterusnya sampai selesai. Oke. Nah, kemudian kita akan melihat tadi contohkan ketika dia buka slide di bab pendahuluan, maka ini akan berkedip. Caranya teman-teman sangat mudah, pilih di sini, kita klik dulu ikonnya, kemudian pilih animation. Kemudian teman-teman bisa pilih di sini jenis animasinya adalah pulse ya. Kita klik pulse. Nah, ini kan berkedip. Namun kita akan buat dia terus berkedip sampai dia berganti slide ya. Makanya kita aktifkan animation pen di sini. Kemudian kita pilih effect option, kemudian pilih timing, kemudian di repeat kita klik di sini, kemudian until end of slide kita klik, kemudian pilih OK. Nah, kalau kita close dulu ya, kita close dulu. Kalau kita jalankan slide-nya, maka dia akan berkedip terus ya. Oke, ini, nah ini kita akan berkedip terus. Tapi harus kita klik dulu baru dia berkedip. Untuk dia otomatis berkedip, teman-teman startnya di sini, di bagian start pada pojok kanan ini, teman-teman klik lalu after previous ya, atau with previous boleh. Jadi ketika teman-teman klik slide-nya, dia langsung akan kita after previous ya. Di sini kita klik. Nah, dia akan berkedip terus seperti ini. Nah, sampai dia berpindah ke slide berikutnya. Nah, untuk mengcopy ya, atau teman-teman bisa untuk mengcopy ini, kita nggak perlu lagi masukin manual, kita tinggal copy saja yang ada di bab 1 ini animasinya. Klik animation painter, lalu masuk ke slide berikutnya, kita klik di yang nomor 2 ini, icon yang nomor 2. Maka dia akan memiliki animasi dan properties yang sama dengan animasi yang sudah dibuat sebelumnya. Tinggal artinya copy paste format animasinya ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa klik lagi slide di sini. Dia sudah nyala kan? Lalu kita klik lagi. Oke. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuat bentuk dia terbuka bukunya ya, teman-teman bisa klik di slide ini, kemudian pilih transisi. Pilih transisinya adalah jenis page curve ya di sini. Nah, jadi dia ngebuka seperti ini. Nah, kemudian yang slide berikutnya juga ya, kita pilih kemudian page curve. Oke, jadi kita akan coba dari awal ya yang kita sudah buat tadi. Oke, kita misalnya ini nomor 2, nomor 3 ya. Jadi teman-teman nanti kalau sudah kita jalankan slide-nya, nanti ketika kita klik buka seperti ini, animasinya berjalan, kita klik lagi, ngebuka lagi seperti ini. Oke, nah nanti tinggal teman-teman coba ya. Ini cukup mudah, dan jika ingin detail bagaimana membuat dari awal, teman-teman bisa akses 3 buah slide template gratis yang sudah kami berikan di sebelumnya, yaitu template 97 dan 54. Baik, demikian tutorial singkatnya tentang bagaimana cara membuat template yang menarik, yaitu template ke 131 dengan tema buku kuno ya. Di sini tema buku kuno asumsinya adalah warnanya adalah warna-warna kuno ya, yang mungkin dapat membantu teman-teman dalam presentasi tugas, presentasi skripsi, tesis, ataupun bagi teman-teman yang guru bisa digunakan untuk template mengajar. Baik,
Semoga bermanfaat. Jangan lupa like jika teman-teman menyukai video ini dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe agar selalu teman-teman mendapatkan update atau notifikasi dari semua tutorial-tutorial yang baru yang kami berikan. Salam sukses buat teman-teman semua. Sampai jumpa.